Namun, Qin Yichen melirik ke samping ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata tanpa daya, pergi menemani Anda untuk menyakiti Qilinzi lagi? Saya peringatkan Anda, Penatuan Yanwu telah berkata dengan bijaksana bahwa Anda tidak dapat menyakiti lagi. Bai Guanxing juga bergumam, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku Xiao Bai? Kedengarannya seperti nama anjing. Mengerti Xiao Bai? Puteri Wenxing tertawa dan berkata, ini tidak akan menyebabkan bencana. Bah, apakah itu bencana? Saya sedang menjaga Qilinzi untuk permaisuri Huaxu. Dan hari ini aku tidak akan melihat Qilinzi. Sesepuh regu latihan banyak ada di sini. Belum lagi pasukan alat berat dan sihir. Dia datang seperti ini. Tentu saja, dia akan mengunjungi Palu Kaisar Luyu. Luyue Emperor Hammer. Qin Yichen dan Bai Guanxing saling memandang. Dan seolah-olah, sebagai sekutu umat manusia, belum lagi tempat ini masih merupakan wilayah klan Kaisar. Dan Putri Wenxing secara alami akan pergi untuk menyaksikan Palu Kaisar dari klan Kurcaci. Pergilah. Keduanya bergegas keluar dari kuil, hanya untuk melihat Ban Yang Lianzeng dengan banyak tetua klan Kaisar Ke. Di sini, selain baju besi dewa yang baru dibangun, ada juga berbagai harta karun. Lagi pula, puluhan juta pasukan di Wentiangwan sekarang membutuhkan dewa dan baju besi untuk bertarung. Tentu saja, untuk tugas seperti itu, Qin Yichen, sebagai seorang jenderal, tidak perlu campur tangan. Kewensan menghitung harta bersama para tetua, tetapi dapat dilihat bahwa Ban Yang Lian juga sangat bersemangat hari ini, dan dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal kecil ini. Karena karir Qin Yichen, tidak hanya menyelamatkan permaisuri Huaxu, tetapi juga membawa kembali palu perang dari Kaisar Ras Kurcaci. Penghangat juga merupakan palu pengrajin. Ini adalah warisan Ras Kurcaci. Kecerdikan telah diturunkan. Bagaimana bisa Ban Yang Lian tidak bersemangat? Wensan, kamu sibuk. Aku akan mengunjungi dua tetua ras manusia. Semua orang tahu tentang pikiran Ban Yang Lian, dan tidak ada halangan. Dan segera Qin Yichen juga tiba. Guru kelas, jangan datang ke sini tanpa masalah. Berbicara tentang, saat itu, dia diseret oleh Putri Wenxing untuk memperebutkan cara alat pemurnian, dan kedua belah pihak menyembah alat pemurnian klan Kaisar Ke sebagai guru. Dan Ban Yang Lian telah menjadi tuan Qin Yichen untuk sementara waktu. Tianxing, jangan sia-sia. Ban Yang Lian sepertinya telah mendengar pengalaman Qin Yichen di sepanjang jalan, melengkungkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah membawa palu Kaisar klan saya kembali, sangat tua, malu. Melihat ini, Qin Yichen buru-buru berkata, jangan katakan itu, guru. Bukankah palu Kaisar Luyue sudah kembali sekarang? Kembalilah. Ya, kembali saja, kembali saja. Pada saat ini, leluhur kedua Kaisar Ke, Wu Qitian, dan Chang Hao Miao semuanya ada di sini. Seolah-olah mereka telah setuju. Dan ketika Ban Yang Lian tiba, mereka akan pergi mengunjungi palu Kaisar Luyu bersama-sama. Semua orang bergegas ke kuil umat manusia. Feng Nianwu dan Feng Nianchu telah menunggu lama. Begitu memasuki kuil, Ban Yang Lian menangis dan berlutut di depan Feng Nianwu. Dua kakak laki-laki. Yang Lian ada di sini untuk memohon. Feng Nianwu terkejut. Saudara Ban, jangan mau seperti ini, cepat bangun. Ban Yang Lian menangis pahit. Faktanya, dia tahu tentang aliansi antara ras manusia dan klan Dike, dan ingin bertemu dengan saudara-saudaranya sejak lama. Tetapi sayang sekali perjuangan Kaisar sudah dekat, dan tentara bijak membutuhkan dia untuk memimpin. Hari ini, kembalinya palu Kaisar Luyue membuat penyakit cinta Ban Yang Lian tidak lagi ditekan. Aku tidak berguna. Leluhur hanya membenci perbudakan dewa dan iblis di langit. Meskipun aku bekerja untuk orang asing, aku tidak meninggalkan leluhurku. Klan Kaisar Ke tidak buruk bagiku selama ini. Kata-kata ini tidak bersembunyi dari leluhur kedua Kaisar Ke. Qin Yichen juga tahu bahwa pemurnian Ban Yang di klan Dike bukanlah perbudakan, tetapi alat pemurnian untuk menyembah para tetua, dan statusnya tidak rendah. Nenek moyang kedua Kaisar Ke juga menghela nafas. Jika mereka memperlakukan para kurcaci seperti dewa dan iblis lainnya, saya khawatir hari ini umat manusia tidak akan membiarkan mereka berkumpul untuk menyaksikan palu Kaisar Luyue. Setelah beberapa lama, Ban Yang Lian memulihkan pikirannya. Tetapi seperti sebelumnya, dia tidak tahu bahwa Feng Tianxing adalah Qin Yichen. Ini adalah palu pengrajin Kaisar Luyue. Pada saat ini, palu Kaisar Luyu ditempatkan di platform suci aula balap manusia, berubah menjadi ukuran 3 kaki, dan senjata dewa surgawi, yang dilemparkan oleh daging dan darah Kaisar Luyu, juga berguling di sisi lain. Di depan dua harta karun, ada dua ranking roh heroik, yaitu dua Kaisar Lu Qingtian dan Luyu yang menyembah dupa dan bernyanyi selamanya, memproklamasikan ketenaran kedua Kaisar dan tidak akan dilupakan. Melihat dua harta karun tertinggi ini, Ban Yang Lian tidak bisa menahan tersedak, bahkan ujung jari Qin Yichen sedikit gemetar. Dia tidak bisa melupakan pisau yang memotong punggung Kaisar Luyue sendirian. Nenek moyang ada di sini, tapi Ban Yang Lian bukanlah anak dari anak laki-laki dan ahli waris, dan dia meminta nenek moyang dan nenek moyang untuk berbuat dosa. Ban Yang Lian berlutut, dahinya membenturkan lantai,
Dan kedua tetua umat manusia juga berlutut dengan satu lutut dan membungkuk ke tanah. Dan bahkan Qin Yichen dan leluhur kedua dari Kaisar Ke yang menyertainya membungkuk dan membungkuk. Nenek moyang kita sudah meninggal, jadi kita harus memperkuat diri kita sendiri. Sambil menghela nafas, Komandan Militer Feng Nianban yang Lian membantu. Saudara Ban, setelah kamu menjadi klan kurcaci, palu Kaisar ini harus menjadi saksimu. Faktanya, tidak perlu menyaksikan. Kaisar kurcaci Luyu memiliki reputasi abadi dalam sejarah ras kurcaci. Dan Warhammernya, atas namanya, Luyue Emperor Hammer. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Luyue. Meskipun tidak bisa diubah menjadi 3 kaki, pola Kaisar emas hitam yang terjalin sudah cukup untuk mengetahui prestise yang menakjubkan dari Kaisar kurcaci. Untungnya, palu Kaisar Luyue tidak rusak. Itu adalah prajurit Kaisar sejati. Bukan hanya seorang prajurit kekaisaran, tetapi juga palu Kaisar kurcaci yang dapat membangun seorang prajurit kekaisaran. Penatua regu, sekarang setelah Kaisar Luyu Hammer kembali, dapatkah dia membangun seorang prajurit kaisar dengan palu ini? Luyue mengangguk, alam adalah energi. Tetapi ketika kata-kata itu selesai, Luyue menggelengkan kepalanya lagi, penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Tapi sekarang, melihat ras kurcaciku, siapa yang memenuhi syarat untuk mengambil palu ini dan mereproduksi kekuatan ras kita? Qin Yichen menghela nafas di sampingnya. Terus terang, palu Kaisar Luyue dapat digunakan untuk membangun tentara kekaisaran. Namun, dengan keahlian pemurnian Banyang, mustahil untuk mengontrol palu Kaisar Luyu sama sekali. Setidaknya tidak untuk membuat senjata kekaisaran. Banyang berkata dengan sedih, prajurit kaisar seperti kaisar, menarik kontroversi besar, dan 10.000 pertengkaran. Tapi sekarang saya masih selangkah lagi dari kaisar. Kamu juga harus tahu bahwa senjata kekaisaran, seperti senjata kekaisaran Bihai, dapat menggunakan kekuatan seluruh klan, dan suku Bihai dapat berintegrasi ke dalam senjata kekaisaran selamanya, dan kemudian melalui pengorbanan dunia. Fang Cheng Dibing. Baik, itu adalah kesempurnaan kaisar, dan cara kaisar diringkas sebagai senjata, itu adalah senjata kekaisaran. Karena itu, leluhur kedua Kaisar Ke tidak bisa menahan nafas dengan menyesal. Tampaknya tidak mungkin untuk membangun tentara kaisar. Tetapi ini tidak dapat disalahkan pada Banyang Lian. Bahkan jika Banyang Lian cukup kuat, apakah klan Kaisar Ke-nya sekarang dapat membuat harta untuk membangun tentara kaisar adalah 2 hal. Bagaimanapun, Kaisar Ke sangat penting untuk menjadi kaisar, dan dia juga telah mencapai puncaknya. Saat ini klan Kaisar Ke, sumber daya besar telah diinvestasikan dalam perjuangan kaisar. Terlepas dari beberapa tentara Kaisar Qin Yichen, mereka semua tersedia dan tidak perlu dipertanyakan. Bahkan dengan pengecualian Kaisar Bihai, harta lain tidak akan jatuh ke tangannya jika dia tidak diturunkan dari naga sejati. Tapi di saat berikutnya, kata-kata Banyang Lian membuat hati Qin Yichen bersemangat. Namun, meskipun aku tidak bisa mereproduksi sikap Kaisar pertama Luyue, tidak masalah meminta pengrajin ini memasukkan dan memperbaiki senjata kaisar.